Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya M1 Ngoprek. Kali ini ada Xiaomi Redmi 5A. Kendalanya tidak ada sinyal. Dan seperti biasa ya, sebelum kita melakukan eksekusi, kita akan mengecek dulu apakah permasalahannya di hardware atau di softwarenya. Pertama kita cek emailnya dulu, apakah emailnya nanti muncul, dan emailnya masih muncul ya. Lalu kemudian kita pilih prioritas jaringannya, apakah ini prioritasnya 4G ya, lalu kita turunkan menjadi 2G, lalu ke 3G juga jaringannya tidak muncul juga. Coba kita lakukan pencarian jaringan secara manual. Oke, kita tunggu sebentar dan ini pun tidak ada juga ya. Oke, dan ini dapat dipastikan permasalahannya ada di bagian hardware-nya ya, karena sebelumnya kita cek email, lalu bagian versi pita basisnya juga aman. Dan untuk pembongkarannya saya percepat ya, hanya untuk melepas baut lalu membuka tutup-tutupnya. Dan pada umumnya untuk handphone Xiaomi Redmi 5 ini untuk kasus signal terjadi biasanya di bagian IC WTR nya ya. Oke, penampakan mesinnya seperti ini kawan-kawan, dan itu kaleng penutup bagian signalnya. Coba saya buka dulu, saya menggunakan tang potong. Kita buka dulu agar lebih mudah nanti pada saat prosesnya. Dan coba saya hati-hati agar tidak melukai komponen-komponen yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya melakukan eksekusi di bagian IC WTR nya, coba saya pastikan dulu di jalur kapasitornya apakah nantinya ada yang short atau tidaknya. Oke, di setiap kapasitornya di situ coba saya ukur menggunakan multitester. Untuk multitesternya saya posisikan dikali 1 ya. Boleh dikali bus juga bisa. Terserah kebiasaan teman-teman mau pakainya seperti apa. Dan itu IC WTR-nya yang tadi saya buka kaleng-kalengnya. Oke, sebelum saya melakukan penggantian, jadi ini akan coba saya rehout dulu ya. Coba saya kasihkan fluknya, dan ini emang kebiasaan saya ya, memberikan fluknya agak banyak. Jadi untuk melindungi IC-nya, ini bekal dari guru saya sebelumnya. Jangan sayang flux yang banyak tak apa-apa. Yang penting nanti IC-nya tidak bermasalah, apalagi di IC WTR ini ya sering bermasalah di bagian IC WTR nya. Jadi terkadang pada saat pemasangannya pun apabila kita mengganti IC yang baru tidak cukup sekali, kadang bisa 2-3 kali baru selesai, baru down ya. Oke, coba saya tembak menggunakan blower sampai timah-timahnya dirasa matang. Dan itu saya pikir cukup ya, sudah matang. Dan kita tunggu sampai mainboardnya, mesinnya dingin dulu, masih panas. Lalu kita akan membersihkannya dengan menggunakan thinner. Dan ini memang kegiatan saya sehari-hari ya. Jadi ya seperti inilah, kita berusaha. Yang penting kita berusaha dulu. Dimana ada usaha, katanya di situ Allah pasti kasih jalan. Oke, kita bersihkan menggunakan tisu, lalu kita pasang kembali di frame-nya ya. Dan ini frame-nya ini agak ribet ya. Dan itu bagian fleksibelnya. Coba saya presisikan dulu mesinnya, lalu pasangkan soket-soketnya.
dan itu bagian konektor antenanya. Dan untuk bagian baterainya biasanya saya terakhir ya memasangkannya. Oke, itu fleksibel on off nya, coba saya pasangkan. Oke, lanjut kita pasang tutup bagian belakangnya, karena di situ ada penguat signal juga, ada terhubung ke mesin. Jadi untuk menangkap, memperkuat signalnya, dan kita pasang bautnya satu aja di bagian dekat penganjing kartu SIM-nya ya. Oke, SIM-nya sudah saya masukkan, lalu kemudian kita akan mencobanya ya. Kita hidupkan, kita tunggu sebentar ya, apakah nanti hanya dengan di remote berhasil atau tidaknya. Oke, dan sepertinya ini belum bisa ya, jadi hanya dengan di remote tidak bisa. Oke, gagal kali ini. Oke, seperti ini ya, signalnya belum muncul juga. Oke, kita akan langsung bongkar lagi, dan kita akan coba lakukan penggantian ya. Langsung kita ganti, dan kebetulan ini stok IC WTR tinggal satu. Dan untuk seri IC WTR nya ini IC WTR 2965 ya, termasuknya paling laris di pasaran, karena umumnya setiap handphone yang berchipset Qualcomm dia menggunakan IC WTR. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita tembak dengan menggunakan blower, dan biasanya oke, sudah goyang ya. Oh, dan itu ada kapasitor yang kesenggol ya. Coba kita rapihkan lagi kapasitornya. Kebetulan kapasitornya nggak banyak, cuma satu yang kesenggol. Kita tempatkan pada posisi awalnya. Oke, sudah kembali ya seperti biasa. Lalu kita akan merapihkan kaki-kaki pin ya. Saya menggunakan solder dan sedikit timah. Oke, jika memang pengen lebih rapi bisa menggunakan solder wix ya. Jadi umumnya untuk IC-IC yang kecil seperti ini, biasanya saya hanya menggunakan solder untuk merapikan kaki-kaki di pinnya itu. Oke, dan jika dirasa sudah bersih, sudah rapih kaki-kakinya, lalu saya bersihkan lah. Lalu saya pastikan lagi menggunakan kaca pembesar ya, apakah kaki-kakinya memang jomplang tingginya itu. Dan ini saya pastikan sudah rapi ya kaki-kakinya, dan itu IC yang lama. Lalu ini stoknya yang tinggal satu ini ya. Oke, dan itu bisa diperhatikan ya, kaki-kakinya seperti itu yang sudah kita tadi rapikan. Dan ini nanti mudah-mudahan pemasangannya langsung berhasil. Jadi jika tidak berhasil, nanti kita terpaksa di pending, nunggu 2-3 hari untuk pembelian secara online. Jadi buat teman-teman yang masih mau nyoba dan sering gagal melakukan pemasangan IC WTR, bisa coba menambahkan plug yang agak banyak ya. Dan sebelumnya kita hangatkan dulu sampai dirasa timahnya setengah matang ya, sebelum kita kasih plug. Boleh dikasih plug terlebih dahulu, ataupun bisa seperti ini, tergantung kebiasaan ya. Dan ini ya, saya kasihkan plug.
Fluknya gak usah sayang-sayang fluk ya, kasih agak banyak juga. Dan ini fluk yang biasa, lalu ini fluk yang agak bagus ya, Flux Baku, mereknya Baku, bukan promosi ya, memang saya kasih fluk yang agak bagus untuk menempel, dan itu kesenggol ya, lalu kita presisikan lagi. Oke, kita tembak terus sampai timahnya matang, lalu disenggol balik ke tempatnya semula. Jika sudah seperti itu artinya pinnya sudah menempel dengan sempurna. Dan ini tanpa kita cek lagi, lalu saya pasangkan di mesinnya, apakah nanti berhasil atau tidak, nanti kita lihat ya sama-sama. Dan itu bagian konektor antenanya ya, jangan lupa pemasangannya pun harus betul, penutup mesinnya, karena di situ ada penguat sinyal juga yang terhubung ke mesin. Sama ya seperti tadi pemasangannya. Oke, kita coba hidupkan, kita tunggu sebentar. Dan itu saya raba tadi ya, saya pikir ada yang panas, ternyata tidak. Dan itu alhamdulillah ya, sudah muncul jaringannya 4G. Oke, alhamdulillah ya, masih rezeki. Jadi cukup sekali pasang, dan memang stoknya pun tinggal satu, dan ini pun alhamdulillah berhasil down ya. Dan nanti kita akan cek internetnya apakah nanti berhasil atau tidak juga. Jadi buat kawan-kawan, terutama teknisi pemula yang sering gagal melakukan pemasangan IC WTR dan tidak hanya cukup sekali, bisa 2-3 kali lebih, bisa dicoba trik seperti ini ya, dengan menambahkan fluk pada saat pemasangan yang agak banyak. Dan itu saya coba internetnya, koneksi internetnya, coba saya buka YouTube dan normal juga ya. Oke, baik kawan-kawan, kiranya cukup sampai di sini video kita kali ini, semoga bisa menambah wawasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.